Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang beranggotakan Dila Regita Cahyani, lalu ada Sobirin, yang ketiga ada Muhammad Sahrul Ihsan, dan yang terakhir ada Rahmat Al Ihsan. Di sini kami akan membacakan modul 12, yaitu WLAN konsep atau konsep pada WLAN. Yang pertama, jadi, mengapa kami harus mengambil modul ini atau mempelajari modul ini? Karena kita semua pasti menggunakan koneksi nirkabel di rumah, kantor, atau sekolah. Jadi, pernahkah kita ini bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi ada banyak cara untuk terhubung ke nirkabel. Seperti halnya semua ini melibatkan jaringan. Nah, jenis koneksi ini paling banyak digunakan dalam situasi tertentu. Koneksi ini memerlukan perangkat tertentu dan juga rentan terhadap jenis serangan tertentu. Dan tentu saja ada solusi untuk mengurangi serangan ini. Jadi, model konsep WLAN ini memberi kita pengetahuan dasar yang eh, akan kita butuhkan untuk memahami apa itu LAN nirkabel dan apa saja yang dapat dilakukannya dan terakhir yaitu cara melindunginya. Nah, yang kedua, what will I learn in this module? Jadi, apa yang akan kita pelajari dalam modul ini? Pertama yaitu di sini judulnya adalah WLAN konsep atau konsep per WLAN. Nah, tujuan modul ini adalah menjelaskan bagaimana WLAN ini memungkinkan konektivitas jaringan. Yang pertama yaitu ada judul pengantar nirkabel. Nah, tujuan topik ini adalah menjelaskan teknologi dan standar pada WLAN. Lalu yang kedua ada components of WLANs. Komponen pada WLAN. Describe the components of a WLAN infrastructure. Jelaskan teknologi dan standar pada WLAN. Lalu yang ketiga ada WLAN operation. Explain how wireless technology enables WLAN operation. Jadi komponen pada WLAN dan jelaskan komponen infrastruktur pada WLAN. Lalu ada cap web operation atau operasi cap web. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana WLC ini menggunakan cap web untuk mengelola beberapa IP. Lalu ada channel management atau manajemen saluran. Ini menjelaskan manajemen saluran dalam dalam WLAN. Lalu yang selanjutnya yaitu ada WLAN threats. Describe threats to WLAN. Jadi menjelaskan ancaman terhadap WLAN. Yang terakhir ada secure WLANs. Describe WLAN security mechanism. Jadi di sini menjelaskan mekanisme tentang keamanan pada WLAN. Selanjutnya yaitu introduction to wireless. Benefit of wireless. Wireless LAN is a type of wireless network that is commonly used in homes, office, and campus environments. Network must support people who are on the move. People connect using computers, laptops, tablets, and smartphones. There are many different network infrastructures that provide network access, such as WLANs, service provider networks, and cell phone networks, but it's the WLAN that makes mobility possible within the home and business environments. In business, with a wireless infrastructure in place, there can be a cost savings anytime equipment changes, or when relocating an employee within a building, reorganizing equipment or a lab, or moving to temporary location or project sites.
A wireless infrastructure can adapt to rapidly changing needs and technologies. Nah, jadi wireless LAN adalah jenis jaringan nirkabel yang umumnya digunakan di rumah, kantor, dan lingkungan kampus. Jaringan harus mendukung orang-orang yang sedang berpergian. Nah, orang-orang ini terhubung menggunakan komputer, laptop, tablet, dan ponsel eh, pintar. Dan ada banyak infrastruktur jaringan berbeda yang menyediakan akses jaringan seperti LAN kabel, jaringan penyedia layanan, dan jaringan telepon seluler. Namun, WLAN-lah yang memungkinkan mobilitas lingkungan rumah dan bisnis. Nah, dalam bisnis yang memiliki infrastruktur nirkabel, penghematan biaya dapat terjadi setiap kali perubahan peralatan atau ketika merelokasi karyawan di dalam gedung, menata ulang peralatan atau laboratorium, atau pindah ke lokasi sementara atau lokasi proyek. Nah, infrastruktur ini dapat beradaptasi dengan kebutuhan teknologi yang berubah dengan cepat. Lalu selanjutnya yaitu types of wireless network, jenis-jenis jaringan dan nirkabel. Nah, wireless network as BERT, based on the Institute of Electrical and Electronics Engineering (AEEE) standards, and can be classified broadly into four main types: WPAN, WLAN, WMAN, and WWAN. Jadi, jaringan nirkabel ini didasarkan pada Standar Institute of Electrical dan Electronic Engineering dan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama. Yang pertama yaitu ada WPAN. Nah, WPAN ini adalah Wireless Personal Area Networks, jaringan area pribadi nirkabel. Nah, ini menggunakan pemancar berdaya rendah untuk jaringan jarak pendek, biasanya 20 hingga 30 kaki atau 6 hingga 9 meter. Perangkat berbasis Bluetooth dan Zigbee ini umumnya digunakan dalam WPAN, dan WPAN ini didasarkan pada standar 0215 dan frekuensi radio 2,4 Hz. Selanjutnya yaitu WLAN. WLAN adalah wireless LANs atau jaringan area lokal nirkabel. Nah, WLAN ini menggunakan pemancar untuk mencakup jaringan berukuran sedang, biasanya hingga 300 kaki. WLAN ini cocok digunakan untuk di rumah, kantor, dan bahkan lingkungan kampus. WLAN ini didasarkan pada standar 802.11 dan frekuensi radionya adalah 2,4 GHz atau 5 GHz. Nah, selanjutnya yaitu ada WMAN. Wireless Man. Nah, wireless man ini menggunakan pemancar untuk menyediakan layanan nirkabel di area geografis yang lebih luas. Nah, WMAN ini cocok untuk menyediakan akses nirkabel ke kota metropolitan atau distrik tertentu. WMAN ini menggunakan frekuensi berlisensi tertentu. WWAN ini adalah jaringan area luas nirkabel atau Wireless Wide Area Networks. WWAN menggunakan pemancar untuk menyediakan jangkauan di area geografis yang luas. Dan WWAN ini cocok untuk komunikasi nasional dan global. WWAN juga menggunakan frekuensi berlisensi tertentu. Lalu selanjutnya itu wireless technologies. Wireless technologies use use the unquickened radio spectrum to send
and receive data. The unclicked spectrum is accessible to anyone who has a wireless router and wireless technology in the device they are using. Jadi teknologi nirkabel ini menggunakan spektrum radio tanpa izin untuk mengirim dan menerima data. Spektrum tanpa izin ini eh, dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki router nirkabel dan teknologi nirkabel di perangkat yang ingin mereka gunakan. Lanjut, Bluetooth. Bluetooth standar AEEE 802.15 Weekend yang menggunakan proses pemasangan perangkat untuk berkomunikasi pada jarak hingga 300 kaki atau 100 meter. Bluetooth ini dapat ditemukan pada perangkat rumah pintar, koneksi audio, mobil, dan perangkat yang memerlukan koneksi jarak pendek. Ada dua jenis radio Bluetooth. Yang pertama itu Bluetooth Low Energy. Ini mendukung berbagai teknologi jaringan termasuk topologi mesh hingga perangkat jaringan berskala besar. Nah, yang kedua ada Bluetooth Basic Rate and Change Rate. Ini mendukung topologi titik ke titik dan dioptimalkan untuk streaming audio. Selanjutnya yaitu ada WiMAX. Sistem WiMAX. Worldwide interoperability for microwave. WiMAX is an alternative to broadband internet connection, competing with DSL and cable. However, it is typically used in areas that are not yet connected to a DSL or cable provider. It is an AEE A0216 WiMAX standard that provides high-speed wireless broadband access of up to 30 miles 50 km. Jadi WiMAX ini merupakan alternatif untuk koneksi internet kabel lebar yang bersaing dengan DSL dan kabel. Namun WiMAX ini biasanya digunakan di area yang belum terhubung ke penyedia DSL atau kabel. Nah, WiMAX ini merupakan standar AEE 802.16 Wi-Fi yang menyediakan akses pita lebar nirkabel berkecepatan tinggi hingga 30 atau 50 km. Nah, WiMAX ini beroperasi dengan cara yang sama dengan WiFi, tetapi pada kecepatan yang lebih tinggi, pada yang jaraknya lebih jauh, dan untuk jumlah pengguna yang lebih banyak. WiMAX menggunakan jaringan menara WiMAX yang mirip dengan menara telepon seluler. Pemancar WiMAX dan pemancar seluler dapat berbagi ruang pada menara yang sama seperti yang ditulis pada gambar ini. Selanjutnya yaitu cellular broadband. Cellular broadband are wireless mobile networks primarily used by cellular phones but can be used in automobiles, tablets, and laptops. Cellular networks are multi-access networks carrying both data and voice communication. A cell set is created by a cellular tower transmitting signal in a given area. Interconnecting cell sets from the cellular networks. The two types of cellular networks are global system for mobile and cloud division multiple access is internationally recognized, while CDMA is primarily used in the US.
Jadi broad cellular 4G atau 5G adalah jaringan seluler dan kabel yang utamanya digunakan oleh telepon seluler, tetapi dapat digunakan di mobil, tablet, dan laptop. Jaringan seluler adalah jaringan multi-akses yang membawa komunikasi data eh, dan suara situs seluler. Nah, situs seluler yang saling terhubung membentuk jaringan seluler. Dua jenis jaringan seluler adalah Global System for Mobile atau GSM dan Kode Division Multiple Access atau CDMA. Lalu ada GSM ini diakui secara internasional, sedangkan CDMA ini utamanya digunakan di Amerika Serikat atau US. Nah, jaringan seluler generasi keempat atau 4G adalah jaringan seluler yang terkini. Jadi 4G ini menghadirkan kecepatan 10 kali lipat dari jaringan 3G atau 3G sebelumnya. Lalu 5G, 5G yang baru menjanjikan kecepatan 100 kali lipat lebih cepat daripada 4G dan menghubungkan lebih banyak perangkat ke jaringan pada sebelumnya. Selanjutnya itu satelit broadband. Satellite broadband provides networks access to remote sites through the use of a directional satellite. This that is aligned with a specific geostationary Earth orbit satellite. It's usually more expensive and requires a clear line of sight. Typically, it is used by rural home owners and business where cable and DSL are not available. Jadi di sini ada satellite broadband. Nah, provide network access to remote sites truck ini jadi menyediakan akses jaringan ke lokasi terpencil melalui penggunaan parabola terarah yang disejajarkan dengan satelit orbit bumi geostasioner tertentu. Biasanya lebih mahal dan memerlukan garis pandang yang jelas. Biasanya ini digunakan oleh pemilik rumah dan bisnis di pedesaan yang tidak memiliki kabel dan DSL. Selanjutnya ya ada eh, standar 802.11. Nah, di dunia komunikasi nirkabel ini sangat luas. Namun untuk keterampilan terkait pekerjaan tertentu, eh, kita itu ingin fokus pada aspek-aspek tertentu dari WiFi. Nah, tempat terbaik untuk memulainya adalah dengan standar AEEE 802.11 WLAN. Standar-standar ini menentukan bagaimana frekuensi radio digunakan untuk tautan nirkabel. Sebagian besar standar menentukan bahwa perangkat nirkabel memiliki satu antena untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel pada frekuensi radio yang ditentukan, yaitu 2,4 Hz atau 5 GHz. Nah, beberapa standar yang lebih baru, ia mengirim dan menerima pada kecepatan yang lebih tinggi memerlukan titik akses atau IP. Dan klien nirkabel untuk memiliki beberapa antena menggunakan teknologi multiple input and multiple output. Nah, atau MIMO. MIMO ini menggunakan beberapa antena sebagai pemancar dan penerima penerima untuk meningkatkan kinerja komunikasi hingga 8 antena pengirim dan penerima dapat digunakan untuk meningkatkan throughput. Berbagai macam implementasi standar AEEE 802.11 telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Nah, tabel ini
menyoroti standar-standar tersebut. Ada AEE WLAN standar, lalu ada frekuensi radio, dan keterangannya. Yang pertama itu nomor serinya adalah 802.11. Frekuensi radionya yaitu 2,2,4 GHz. Nah, ini kecepatannya hingga 2 Mbps. Selanjutnya yaitu ada 802.11b. Maaf. 802.11a dengan frekuensi radio itu 5 GHz. Nah, di sini keterangannya tuh kecepatannya hingga 54 Mbps. Lalu yang kedua ada areanya cukup kecil, area cakupannya kecil. Lalu yang ketiga ini kurang efektif dalam menembus struktur bangunan. Dan yang terakhir ini tidak dapat dioperasikan dengan 802.11b dan 802.11g. Lalu yang ketiga yaitu 802.11b dengan frekuensi radionya yaitu 2,4 GHz. Nah, keterangannya yaitu di sini kecepatannya hingga 11 Mbps. Lalu jangkauannya lebih jauh dari 802.11a dan yang terakhir ini lebih mampu menembus struktur bangunan. Selanjutnya 802.11g dengan frekuensi radionya itu 2,4 GHz. Keterangannya di sini itu kecepatannya hingga 54 Mbps. Lalu yang kedua nih kompatibel dengan 802.11b dengan kapasitas bandwidth yang dikurangi. Lalu ada 802.11n dengan frekuensi radionya itu 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, keterangannya di sini adalah kecepatannya data berkisar dari 150 Mbps hingga 600 Mbps dengan jangkauan jarak hingga 70 meter atau 230 kaki. Lalu IP and wireless. IP dan klien kabel memerlukan beberapa antena menggunakan teknologi MIMO. Dan yang ketiga itu kompatibel dengan perangkat 802.11a atau B atau G dengan pembatasan kecepatan data. Lalu selanjutnya itu ada 802.11 AC dengan frekuensi radionya itu 5 GHz. Di sini menyediakan kecepatan data mulai dari 450 Mbps hingga 1,3 Gbps atau sekitar 1.300 Mbps dengan menggunakan teknologi MIMO. Lalu yang kedua tuh hingga 8 antena dapat didukung. Dan yang terakhir kompatibel dengan perangkat 802.11a atau N dengan pembatasan kecepatan data. Selanjutnya itu ada 802.11ax dengan frekuensi radionya itu 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, di sini standar terbaru yang dianalisis pada tahun 2019. Lalu ada juga dikenal sebagai Wi-Fi 6 atau High Efficiency Wireless. Lalu yang ketiga memberikan peningkatan efisiensi daya, kecepatan data yang lebih tinggi, peningkatan kapasitas dan menangani banyak perangkat yang terhubung. Nah, saat ini beroperasi menggunakan 2,4 GHz dan 5 GHz, tetapi akan menggunakan 1 GHz dan 7 GHz ketika frekuensi tersebut tersedia. Lalu yang terakhir yaitu cari di internet untuk WiFi generasi 6 untuk informasi lebih lanjut.
Selanjutnya itu di sini ada frekuensi radio. Nah, semua perangkat nirkabel ini beroperasi dalam rentang gelombang radio dari spektrum elektromagnetik. Jaringan WLAN ini beroperasi dalam frekuensinya adalah 2,4 GHz dan band 5 GHz. Nah, perangkat linear kabel ini memiliki pemancar dan penerima yang disetel ke frekuensi tertentu dari rentang gelombang radio, seperti yang digunakan oleh gambar ini. Nah, secara khusus, band frekuensi ini dialokasikan untuk linear kabel 802.11. Selanjutnya yaitu ada Wireless Standard Organization atau Organisasi Standar Nirkabel. Jadi standar ini untuk memastikan interoperabilitas antara perangkat yang dibuat oleh produsen yang berbeda. Secara internasional, tiga organisasi yang mengaruhi standar WLAN adalah A2R, AEE, and the Wi-Fi Alliance. Yang pertama, ECU. The International Telecommunication Union regulates the allocation of the radio frequency spectrum and satellite orbit track. The A2R stands for the A2 Radio Communication Sector. Jadi Persatuan Telekomunikasi Internasional itu mengatur alokasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui A2R. Nah, A2R ini adalah singkatan dari eh, sektor radio komunikasi IT. Di sini ada AEEE. The AEEE specifies how a radio frequency is modulated to carry information. It maintains the standards for local and metropolitan area network meant with the AEE 802.1 or MAN family of standards. The dominant standards in the AEE 802 family are 8023 Ethernet and I02 Advanced WLAN. Jadi EI ini spesifik radio frequency is modeled to carry information. It maintains the standard for local. Jadi AI ini menentukan bagaimana frekuensi radio dimodulasi untuk membawa informasi. Dan AI ini mempertahankan standar untuk jaringan area lokal dan metropolitan domain dengan standarnya yaitu AII 802 LAN atau MAN. Selanjutnya yaitu Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi Alliance is a global non-profit industry trade association devoted to promoting the growth and acceptance of WLANs. It is an association of vendors whose objective is to improve the interoperability of products that are based on the A0211 standard by creating vendors for conformance to industry norms and adherence to standards. Jadi, Wi-Fi Asia. Wi-Fi Alliance ini merupakan global
dan non-profit industry trade association default. Jadi adalah asosiasi perdagangan industri nirkabel global yang ditunjukkan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penerimaan nilai. Nah, ini adalah asosiasi vendor yang bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas produk yang didasarkan pada standar 802.11 dengan mensertifikasi. Mensertifikasi vendor untuk kesesuaian dengan norma industri dan kepatuhan terhadap standar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya di sini ada wireless NIC. Nah, penerapan wireless NIC memerlukan minimal 2 perangkat ya, yang memiliki pemancar radio dan penerima radio yang disetel ke frekuensi radio yang sama. Nah, di sini yang pertama ada perangkat akhir dengan wireless NIC. Nah, yang kedua ada perangkat jaringan seperti router atau AP. Untuk berkomunikasi secara wireless, kita juga bisa menggunakan beberapa alat elektronik ya, seperti laptop, HP, tabel, ponsel yang menyertakan wireless NIC terintegrasi yang menyertakan pemancar atau penerima radio. Contohnya pada gambar USB wireless adapter. Nah, itu digunakan untuk mengkoneksikan internet pada laptop maupun komputer. Nah, selanjutnya di sini ada wireless home router. Wireless home router adalah perangkat jaringan yang menggabungkan beberapa fungsi jaringan dalam satu unit yang dirancang untuk digunakan di lingkungan rumah ya, atau di komplek-komplek gitu, atau jaringan kecil. Nah, di pertama itu ada access point. Wireless router memungkinkan seperti perangkat ponsel, laptop untuk terhubung ke jaringan WiFi di rumah sehingga perangkat bisa mengakses internet tanpa kabel. Yang kedua ada switch. Router ini juga memiliki beberapa port Ethernet yang memungkinkan perangkat seperti komputer, desktop, atau konsol game untuk terhubung ke jaringan menggunakan kabel. Yang ketiga ada di sini router ya. Wireless router menghubungkan semua perangkat di rumah ke internet melalui jaringan penyedia layanan internet seperti ISP, sehingga menggunakan akses ke website, aplikasi, dan layanan online lainnya. Selanjutnya wireless access point. Nah, wireless access point ini akan langsung terhubung ke jaringan ya, untuk menyiarkan sinyal sendiri. Perangkat yang menggunakan akan menemukan AP ini melakukan koneksi dan setelan autentikasi. Mereka dapat mengakses jaringan dengan lebih stabil. Misalnya Cisco Meraki Go APS dapat digunakan sebagai pilihan untuk memberikan koneksi yang lebih baik kepada pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada kategori. Yang pertama ada Automos APS. Nah, itu adalah perangkat yang dapat beroperasi sendiri tanpa tergantung pada controller eksternal. Nah, perangkat ini dikonfigurasi langsung melalui interface CLI atau interface grafis GU. Nah, Automos APS cocok digunakan dalam situasi di mana hanya beberapa AP yang dibutuhkan, seperti di rumah, di kantor kecil, di mana router rumah adalah contoh dari otomatis APS pada perangkat ini. Nah, seluruh konfigurasi dan pengelolaan APS dilakukan langsung pada perangkat atau basis APS. Perangkat ini tidak memerlukan konfigurasi awal dan sering disebut sebagai language AP atau ALP. ALP
menggunakan Language Access Point Protocol (LWAPP) untuk berkomunikasi dengan protokol WLAN atau WLC ya. AP berbasis perkontrolan ini berguna dalam situasi yang memerlukan banyak AP dalam jaringan. Saat lebih banyak AP ditambahkan, setiap AP secara otomatis dikonfigurasi dan dikelola oleh WLC. Selanjutnya di sini ada wireless antena. Nah, di sini ada 3 bagian ya. Yang pertama ada antena omnidirectional. Nah, antena ini memberikan sinyal dalam 360 derajat sehingga dapat digunakan di berbagai tempat seperti rumah, kantor, terbuka, ruangan, konversi, dan area luar. Nah, antena ini memancarkan dan menerima sinyal dari arah sehingga ideal untuk lokasi yang membutuhkan jangkauan luas. Selanjutnya, ada antena direktonal. Nah, antena ini berfokus pada sinyal radio dalam arah tertentu. Ini meningkatkan kualitas yang diterima dan dikirim dari access point ke arah di mana antena tersebut mengarah. Dengan menggunakan antena direktonal, kekuatan sinyal menjadi lebih kuat di satu arah sementara kekuatan sinyal di arah lain berkurang. Nah, di sini ada antena MIMO atau multi input multi output, menggunakan beberapa antena untuk meningkatkan bandwidth yang tersedia untuk jaringan wireless IE82.11 hingga 8 antena mengirim dapat menerima dapat digunakan untuk meningkatkan throughput. Nah, di sini ada WLAN operasional. Nah, yang pertama di sini ada wireless topologi mode. LAN wireless dapat mengakomodasi beberapa topologi jaringan. Standarnya 82.11 mengidentifikasi 2 mode topologi wireless. Nah, yang pertama ada mode ad hoc, yang kedua ada mode infrastruktur, dan yang terakhir ada mode threading atau hotspot ya. Ad hoc. Nah, mode ini terjadi saat 2 perangkat terhubung secara wireless dengan cara peer-to-peer. Nah, jadi komputer ini terhubung secara peer-to-peer atau P2P tanpa menggunakan access point ataupun router wireless. Nah, selanjutnya di sini ada infrastruktur mode. Nah, di infrastruktur mode ini di sini lebih lengkap ya, ada router, switch, distribusi sistem, akses point yang menghubungkan ke perangkat laptop, HP, dan tablet. Nah, infrastruktur ini juga terjadi saat klien wireless saling terhubung melalui router wireless atau akses point seperti pada WLAN. Akses point yang terhubung ke infrastruktur jaringan menggunakan sistem distribusi kabel seperti kabel internet ya. Yang terakhir ada mode threading atau hotspot. Nah, mode ini nih sangat umum ya yang kita gunakan seperti di HP, di laptop. Dia membuat settingan hotspot yang membuat WiFi dari HP nyambung ke laptop juga bisa, sebaliknya dari laptop ke HP juga bisa. Selanjutnya di sini ada BSS dan ESS. Nah, dalam BSS dan ESS ini menjelaskan mengenai gambar ini ya. Nah, basic service set itu BSS. BSS terdiri dari satu AP yang menghubungkan ke semua klien wireless. Nah, 2 BSS yang ditunjukkan pada gambar ini, lingkarannya menggambarkan arena jangkauan BSS yang disebut basis service area. Jika klien wireless keluar dari BSA-nya, klien tersebut tidak dapat lagi berkomunikasi secara langsung dengan klien wireless lainnya yang dalam BSA. Nah, bila satu BSA tidak menyediakan cukup yang memadai, 2 atau lebih BSA dapat disambungkan melalui sistem distribusi di dalam ISS. Nah, ISS adalah gabungan 2 atau lebih ya.
lebih dari BSA yang saling terhubung melalui DS kabel. Setiap IS diidentifikasi oleh SSD dan setiap BSS diidentifikasi oleh BSSID-nya. Nah, yang ini yang ISS-nya yang tadi telah dijelaskan. Selanjutnya di sini ada frame struktur. Nah, dalam frame struktur ini sudah ada gambar di mana ada header, ada pilot, FCS, frame control, durasi, address 1, address 2, dan seterusnya. Di sini juga sudah ada penjelasannya mengenai frame, durasi. Nah, frame itu mengidentifikasi jenis frame wireless dan berisi subbidang untuk versi protokol. Jenis ini frame-nya, jenis address-nya, manajemen daya dan pengaturan keamanan. Sedangkan durasi itu biasanya digunakan untuk menunjukkan durasi tersisa yang diperlukan untuk menerima transmisi frame. Nah, di sini juga sudah ada address 1, address 2, dan address 3. Address 1 itu address penerima, sedangkan address 2 address pemancar, dan address 3 itu ada SA, DA, dan BSSID. Nah, address MAC bertujuan yang dapat berupa perangkat wireless atau perangkat berkabel dari access point. Nah, di sini juga ada dari access point-nya ya, address satunya itu address penerima atau address MAC pengirim. Yang kedua di sini ada address pemancar dan yang ketiga juga sama ya sebenarnya ada SASDA dan BSSID. Nah, seterusnya di sini ada square control. Nah, ini berisi informasi untuk mengontrol urutan dari frame yang berorientasi. Dan ada pilot di sini berisi data untuk transmisi ya. Yang terakhir FCS digunakan untuk mengendalikan kesalahan pada layar 2. Selanjutnya di sini ada CSMI atau CA. WLAN merupakan konfigurasi media bersama hal duplex. Hal duplex berarti hanya satu klien yang dapat mengirim atau menerima pada saat tertentu. Media bersama berarti semua klien wireless dapat mengirim dan menerima pada saluran radio yang sama. Hal ini menimbulkan masalah karena klien wireless tidak dapat mendengar saat sedang mengirim sehingga mustahil untuk mendeteksi tabrakan. Untuk mengatasi masalah ini, WLAN menggunakan CSMI sebagai mode untuk menentukan bagaimana dan kapan pengiriman data pada jaringan. Klien wireless melakukan hal-hal berikut. Di sini sudah ada 6 ya. Yang pertama, mendengarkan saluran untuk mengetahui apakah seluruh tersebut sedang tidak aktif, yang berarti saluran tersebut mendeteksi tidak adanya frame lain yang sedang berada di saluran tersebut. Saluran tersebut juga disebut sebagai pembawa. Yang kedua ada mengirim permintaan untuk mengirim pesan RTS ke access point untuk meminta akses khusus ke jaringan. Yang ketiga ada menerima pesan jelas untuk dikirim CTS dari access point yang memberikan akses untuk mengirim. Yang keempat ada jika klien wireless tidak menerima pesan CTS, ia akan menunggu sejumlah waktu acak sebelum mulai ulang proses. Yang kelima, setelah menerima CTS, dia akan mengirim datanya. Yang terakhir, semua transmisi diakui. Jika klien wireless tidak menerima pengakuan, maka diasumsikan terjadinya tabrakan dan proses akan mulai ulang. Selanjutnya, di sini ada wireless client dan access point association. Nah, di sini agar perangkat wireless dapat berkomunikasi melalui jaringan, perangkat tersebut harus terlebih dahulu terhubung dengan access point atau router wireless. Bagian penting dari proses ini 82.11 adalah menemukan WLAN dan kemudian menghubungkannya.
Nah, di sini autentikasi itu adalah proses verifikasi identity perangkat atau pengguna yang ingin terhubung ke jaringan. Sedangkan asosiatif itu merujuk pada proses di mana perangkat seperti laptop atau handphone tersebut bergabung dengan akses point. Nah, saat akses asosiatif perangkat ini melakukan koneksi dengan akses point, perangkat mengirim permintaan untuk bergabung dalam jaringan. Nah, autentikasinya itu sistem memeriksa kredensial yang diberikan seperti nama pengguna dan paspor. Jika informasi yang dimasukkan benar, proses akan dilanjutkan. Jika tidak, maka pengguna menerima pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa ada masalah dengan kredensial yang dimasukkan. Nah, jika autentikasinya itu berhasil, perangkat akan mendapatkan akses ke jaringan dan dapat mulai berkomunikasi dengan perangkat lain dengan mengakses internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarlisan, NPM 2375 8018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi 12.4, yaitu Cap Web Operation. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang Introduction to Cap Web atau pengantar dari Cap Web. Cap Web ini merupakan standar protokol IEEE. Nah, yang memungkinkan WLC itu untuk mengelola beberapa akses point dan juga WLAN atau wireless LAN. Nah, Cap Web itu juga bertanggung jawab untuk melakukan enkapsulasi dan penerusan atau forwarding klien WLAN antara access point dan juga WLC. Nah, Cap Web ini didasarkan pada LWAPP, tetapi itu menambahkan keamanan tambahan dengan datagram transport layer atau DTLS, datagram transport layer security atau DTLS. Nah, Cap Web ini membuat tunnels atau terowongan pada user datagram protokol atau UDP port. Nah, Cap Web ini dapat beroperasi melalui IP4 ataupun IP versi 6. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, tetapi menggunakan IP4 secara default. Nah, IP versi 4 dan IP versi 6 ini itu sama-sama menggunakan port UDP 5246 dan juga 5247. Nah, port 5246 ini itu digunakan untuk control message pada Cap Web yang digunakan oleh WLC untuk memanajemen atau mengelola akses point. Nah, lalu port 2547 itu digunakan oleh Cap Web untuk melakukan enkapsulasi data yang dikirim dari atau ke klien.
Namun, Cap Web Tunnels ini menggunakan protokol IP menggunakan protokol IP yang berbeda di header paketnya. Nah, IP versi 4 ini menggunakan protokol IP 17 dan IP versi 6 menggunakan IP protokol 136. Berikutnya di materi 12.4.3 kita akan mempelajari tentang split MAC arsitektur. Nah, komponen utama dari Cap Web ini adalah sebuah konsep kontrol akses media yang terpisah atau media access control atau MAC. Nah, Cap Web ini konsep MAC terpisah pada Cap Web ini menjalankan semua fungsi yang biasanya dilakukan oleh masing-masing access point dan mendistribusikannya di antara dua komponen. Nah, komponen yang pertama adalah fungsi AP MAC function dan juga yang kedua ada WLC MAC function. Nah, di sini ada fungsi AP MAC dan juga fungsi dari WLC. Nah, di AP MAC function ini dia menerima respon, lalu di WLC dia melakukan autentikasi. Lalu pada AP MAC function dia akan ketika sudah melakukan autentikasi dia akan melakukan pengakuan atau transmisi ulang dari paket. Nah, jika WLC MAC function yang kedua dia akan mengasosiasi dan juga mengasosiasi ulang dari roaming client. Nah, lalu fungsi AP MAC fungsi yang ketiga yaitu membuat frame antrian dan juga paket prioritas. Nah, pada WLC function dia akan menerjemahkan frame ke protokol lain. Berikutnya di sini dia akan mengenkripsi dan deskripsi data pada MAC layer. Pada MAC WLC dia akan melakukan penghentian lalu lintas atau penghentian traffic 802.11 itu pada wired interface. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang enkripsi DTLS. Nah, DTLS sendiri itu apa sih? Nah, jadi DTLS ini adalah protokol yang menyediakan keamanan antara access point dan juga WLC. Nah, protokol ini memungkinkan keduanya ini tadi antara AP dan juga WLC ini dapat berkomunikasi menggunakan enkripsi dan mencegah penyadapan dan juga gangguan. Lalu DTLS ini secara default itu diaktifkan secara default untuk mengamankan control channel CWAP. Namun dia dinonaktifkan secara default untuk data channel. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar nanti,
semua eh, semua Cap Web itu memanajemen, mengelola dan juga melakukan kontrol traffic yang dipertukarkan antara access point dan juga WLC. Nah, dia dienkripsi dan diamankan secara default untuk memberikan privasi dan juga preference in the middle atau MITM attacks. Nah, berikutnya enkripsi data Cap ini bersifat opsional. Nah, dan dia ini diaktifkan untuk setiap AP atau access point. Nah, enkripsi data ini mengharuskan lisensi DTLS yang diinstal di WLC sebelum diaktifkan pada access point. Nah, saat diaktifkan, semua WLAN client traffic itu akan dienkripsi di access point. Nah, sebelum diteruskan ke WLC dan juga sebaliknya. Nah, di sini kita akan melihat gambar bahwa AP ini akan melakukan Cap Web Control dan juga Cap Web Data menggunakan DTLS encryption. Ini bisa terjadi dari access point ke WLC dan juga WLC ke access point. Nah, berikutnya itu tentang flag connect AP atau access point. Nah, Flex Connect ini adalah solusi dari wireless untuk penerapan di tempat atau cabang dari kantor yang jaraknya cukup jauh. Nah, solusi ini memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi dan mengendalikan akses point di kantor cabang melalui kantor pusat dengan tautan WAN tanpa harus menerapkan kontrol di setiap kantor. Nah, lalu ada dua mode operasi untuk Flag Connect Access Point ini. Yang pertama ada Connected Node. Nah, WLC ini dapat dijangkau. Dalam mode ini, Flex Connect Access Point itu memiliki konektivitas Cap Web dengan WLC-nya dan dapat mengirim traffic melalui channel WLC-nya, melalui channel Cap Web. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, WLC menjalankan semua fungsi Cap Web-nya. Lalu ada standalone mode. Nah, standalone mode ini WLC itu tidak dapat dijangkau. Nah, Flex Connect Flex Connect ini kehilangan atau gagal membuat konektivitas Cap Web dengan WLC-nya. Nah, dalam mode ini Flex Connect AP ini dapat menjalankan beberapa fungsi WLC seperti mengalihkan traffic data klien secara lokal dan menentukan autentikasi klien secara lokal.
seperti pada gambar, di sini ada brand office dan juga cabang, kantor cabang dan juga kantor inti. Nah, Flex Connect ini berfungsi untuk mengatur PLC dari jarak jauh yang terhubung dengan cap web. Nah, di sini saya sudah menjawab beberapa pertanyaan untuk pemahaman kita terhadap operasi cap web. Nah, di sini pertanyaan pertama, IP versi berapa saja yang didukung oleh cap web? Nah, untuk jawabannya itu adalah IP versi 4 secara default, tetapi dapat juga mengkonfigurasi IP versi 6. Lalu berikutnya, port UDP dan port IP berapa, protokol IP berapa yang digunakan cap web untuk IP versi 4. Nah, untuk versi IP 4, port yang digunakan adalah port 5246 dan 5247. Nah, lalu untuk protokol IP-nya itu menggunakan protokol IP 17. Nah, pertanyaan ketiga, port UDP dan protokol IP apa yang digunakan cap web untuk versi 6? Nah, untuk versi 6, untuk portnya dia sama seperti IP versi 4. Dia menggunakan 5246 dan juga 5247. Namun, untuk IP protokolnya dia menggunakan IP protokol 136. Nah, lalu untuk pertanyaan keempat, dalam arsitektur MAC, split MAC arsitektur untuk cap web, manakah dari pernyataan berikut ini yang menjadi tanggung jawab dari access point? Nah, jawabannya itu yang pertama ada paket acknowledgement dan juga transmission. Yang kedua, beacon and probe response. Yang ketiga, frame queuing and packet prioritization. Nah, di sini saya salah mengklik dan jawaban yang sebenarnya adalah MAC layer data encryption dan decryption. Lalu untuk pertanyaan yang kelima, dalam arsitektur MAC address yang terpisah untuk dalam split MAC address arsitektur cap web, manakah dari 4 pernyataan berikut yang merupakan responsibility dari WLC? Kita disuruh memilih 4. Nah, untuk jawabannya yang pertama ada autentifikasi, lalu ada association and reassociation dari data dari client roaming. Yang ketiga adalah terminator dari 802.11 traffic di dalam interface dari wired. Lalu ada frame translation protocol. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, benar atau salah DTLS diaktifkan secara default pada control cap web tunnels? Nah, di sini jawabannya adalah salah atau false. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh, pernyataan berikut yang mana yang benar tentang mode pengoperasian dari Flex Connect? Nah, di dalam jawabannya yang pertama adalah di dalam standalone mode, WLC ini tidak dapat dijangkau dan access point ini mengalihkan traffic lokal dan melakukan autentifikasi klien secara lokal. Nah, yang kedua, dalam mode connect, WLC ini dapat terhubung atau dijangkau untuk menjalankan semua fungsi dari cap webnya. Oke. Sekian dari saya untuk materi modul 12.4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik lagi saya akan membahas
daripada modul 12.6 yaitu WLAN bridge. Jadi di WLAN bridge kita bahas pertama tentang apa itu WLAN bridge. Jadi WLAN is security file. Jadi a WLAN is open to anyone with range and AP and the operates credential to associate it with a wireless. Me and I see and know knowledge the breaking technique. An attacker may not have skilled workplace gain access to WLAN. Attack can be generally considered espionage and even uniquely by employees wireless. The drop especially subject and superlative included. Pada ini, pertama kita di sini akan membahas tentang encryption data. Di wireless data shall be encryption to prevent from being readable because drop press. Wireless data, jadi data ini the unit provided user attempting access to network short and be the dark threat and chain technique. Denial yang ketiga adalah denial of service DDoS attack. Access to WLAN service can be compressed either error maliciously. Various solutions exist depending on the sort of the DDoS attack. And next, Rush APS. Unitarized APS installed by a well-intentioned share of malicious purpose can be detecting using management software. Okay, next, the stack. Nah, sini kita membahas tentang implement configure device, stack, perangkat yang dengan tidak tepat, serangan DDoS kabel dapat disebabkan. Oke, ini kita tentang serangan DDoS. Jadi serangan DDoS ini dapat disebabkan oleh dua faktor, ya, tentang perangkat yang tidak tepat, yang menggunakan kabel dan paket gangguan yang tidak sengaja. Nah, di OS bentuknya seperti ini. Ya, serangan made in the middle. Dalam serangan ini, made in the middle, midsem practice ditempatkan di antara dua entitas yang sah untuk membaca. Membuat serangan MTM di serangan seperti ini. Dia seolah-olah seperti pengguna akses internet. Oke. Soal lanjut saja kita ke model selanjutnya. Ini kita masuk ke turunan. Turunan sini ada pertama ada SSID, blocking SSD dan penyaringan alamat. Ini menyala kabar dapat mengakibatkan pada seperti langit-langit, lantai, dinding, bagian luar rumah atau ruangan, kantor tanpa rangka, ruangan ketat, memasang WLAN dapat sambungan port Ethernet di mana-mana bahkan di luar ruangan. Ini untuk setting nyalain SSD ya. Oh, jadi kita di sini SSD-nya kita dari kelihatan jadi disable cukup jaringan. Nah, ini ada tutorial cara untuk mengatur router kayak WiFi ya. Untuk deskripsi seperti ini, deskripsi
Oke, untuk IP3 dan untuk mengenai itu dan jadi kita membahas tentang pengamanan jaringan terutama konfigurasi di router agar kedepannya lebih aman. Oke, sekian cukup.